Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Humaniora, selamat datang di podcast Humaniora UIN Malang Official. Nah, bersama saya Dinta Nabila akan menemani Anda di podcast Humaniora kali ini. Nah, di sini saya ditemani oleh tamu spesial nih, dosen kami, dosen Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Dr. Faisal Fatawi. Biasanya saya manggilnya Ustadz Faisal. Panggil Mas. Oke, saya panggilnya Ustadz Faisal aja ya Ustadz ya. Oke. Langsung aja kita mau tanya-tanya nih seputar puasa, hubungan puasa dan etos kerja. Oke, langsung aja. Ini saya ada pertanyaan nih untuk Ustadz Faisal. Bagaimana sih Ustadz memaknai puasa tahun ini? Kan kali ini kan kita dihadapkan dengan pandemi juga. Niku pripun bagi panjenengan? Ya, puasa itu kalau menurut definisi ulama-ulama dulu itu kan menahan diri untuk tidak makan dan minum. Itu kan secara fisik, atau untuk tidak melakukan hubungan badan atau hal-hal yang mengarah pada pembatalan puasa. Nah, itu kan makna secara definisinya begitu. Tetapi kan hakikatnya puasa itu kan nggak hanya begitu, harus dibarengi dengan yang lain. Kan nggak mungkin misalnya kita puasa terus kita nggak makan, nggak minum, menahan lapar, menahan haus, tetapi mulut kita itu mengata-ngatai orang. Jadi kan nggak seperti itu. Jadi harus imbang. Maka puasa itu ya fisiknya puasa, batinnya juga puasa, akhlaknya juga ikut menata, bukan hanya sekedar haus, lapar, tetapi kemudian tidak perbuatan lainnya juga tidak mengarah kepada puasa itu. Ya, puasa bisa berarti secara simbolik itu ya bagaimana diri kita ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oke, baik Ustadz. Berarti sebenarnya hakikat puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja ya Ustadz, tapi seluruh hawa nafsu. Iya, karena memang inti puasa itu kan mengarahkan nafsu kita. Mengontrol nafsu kita agar nafsu kita itu tidak liar, kan gitu. Agar pandangan kita ini juga tidak liar. Tidak kemudian ketika kita melihat sesuatu yang menarik kita, lalu kemudian itu menjadikan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Ya, Ustaz. Lalu apakah hakikat dari puasa itu sendiri akan membentuk karakter seseorang, Ustaz? Karena kalau biasanya kan pemuda-pemuda itu kan puasa nih nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi kayak malah di mindset mereka itu puasa itu kayak mengekang atau malah kayak memberatkan gitu, Ustaz. Ya, jadi gini, ada hadis Nabi itu kan kamin so'imin laisa lahul ju' laisa lahul jaza illal ju' wal atos. Jadi banyak orang-orang yang puasa itu tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus, ya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebetulnya puasa kalau tadi saya katakan ya harus disertai dengan dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Nah, persoalan kemudian bagaimana puasa itu bisa membangun etos kerja seseorang, itu kan logikanya kan sebetulnya kita puasa itu kan diajak kita bersabar. Nafsu kita ketika di depan kita ada makan, kita tahan. Ketika nafsu kita mengajak sesuatu yang itu melarang, yang dilarang agama, kita tahan. Jadi sebetulnya etos atau inti dari puasa itu adalah bagaimana karakter diri kita ini kemudian dibentuk menjadi orang yang sabar. Nah, sabar ini menurut saya sesuatu yang inti dari etos yang harus ditanamkan pada diri seseorang. Itu coba kita lihat itu ya di
Dalam surat Al-Anfal itu dikatakan iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian itu 20 orang yang memiliki karakter sabar, maka 20 orang itu akan bisa mengalahkan orang 200. Berarti ini kan sebetulnya gambaran bahwa kesuksesan seseorang itu kan sebetulnya lebih banyak ditentukan oleh bagaimana kemudian kondisi mental dia. Apakah dia mentalnya itu sabar atau tidak. Nah, maka sabar ini kalau tadi mengacu kepada ayat tadi, sebetulnya sabar itu ya inti dari orang itu bisa melampaui apa-apa yang ditargetkan. Inti orang itu bisa bekerja dengan baik itu ya sabar. Nah, tadi digambarkan kalau ada 20 orang yang sabar, itu bisa mengalahkan 200. Maka bisa saja kecakapan intelektual itu akan dikalahkan oleh karakter-karakter yang gitu. Dan itu ternyata saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab Ayyuhal Walad itu. Jadi kalau misalnya Anda membaca sebuah ilmu pengetahuan atau Anda telah menghasilkan ilmu pengetahuan, membaca sekian banyak ilmu pengetahuan, maka endingnya ilmu itu ya bukan ilmu itu sendiri, tetapi bagaimana ilmu itu bisa menanamkan karakter pada diri kita, pada hati kita. Kira-kira itu. Berarti hikmah dari puasa itu sebenarnya itu sangat mendalam, Ustaz. Sebetulnya iya. Makanya puasa itu kan hanya Allah yang as-saumuli. Jadi dalam hadis qudsi itu kan dikatakan as-saumuli, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan mengganjar dia. Berbeda misalnya kalau orang itu sodako, maka sodako jadi orang itu langsung mendapatkan itu. Tetapi kalau puasa itu di dalam otoritasnya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kira-kira dengan melihat, ini si fulan puasa, kita lihat dulu kira-kira ini bagaimana hatinya, bagaimana puasa itu bisa membangun karakternya. Makanya Allah kemudian begitu dekatnya Allah dengan orang puasa mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang membalasnya, yang memberi pahalanya itu aku, tidak seperti pahala-pahala yang lain. Jadi hakikatnya niku puasa itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah nih, Ustaz. Iya, yang kemudian hubungan Allah dengan hamba itu melahirkan satu komitmen untuk tetap pada jalur apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan puasa ini tadi kalau saya katakan intinya adalah bagaimana seseorang itu dengan puasa itu akan dibentuk sebuah karakter kesabaran. Sebetulnya tidak hanya itu ya, tetapi kan menurut saya kesabaran itu kan inti dari sekian banyak karakter. Orang itu harus tawadhu. Itu kan sebetulnya kan ujungnya intinya itu kan bermula dari sabar. Bagaimana orang itu kemudian dia harus menahan dirinya meskipun dia ilmunya tinggi, tetapi dia harus merendahkan menundukkan dirinya untuk memperlihatkan bahwa dia itu seolah-olah memang ilmunya sedikit. Jadi itu kan ada orang itu dilatih untuk ada daya tahan untuk tidak mengatakan sesuatu yang apa adanya. Maka sebetulnya sabar itu inti dari sebuah karakter. Nah, sebetulnya kalau orang itu paham dan merenungi betul puasa itu seperti apa, maka sebetulnya puasa itu ya kalau orang itu sudah lulus puasa, sebetulnya di situ ada karakter sabar. Dan ini tinggal kemudian diaplikasikan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Saat misalnya mahasiswa kemudian dia punya target ini dan itu, kemudian pada satu sisi dia harus mengerjakan kewajiban-kewajiban di kampus, maka dia mesti juga akan mengalami bagaimana dia bisa menahan nafsunya untuk mengontrol, untuk memanage, dan itu intinya ada di sabar. Seorang pekerja misalnya, bagaimana dia bisa menjadi betul-betul pekerja yang telaten, ya salah satunya kan harus sabar. Apa mungkin orang itu bisa telaten kemudian kalau kerjanya gerusa-gerusu? Jadi itu al-imsak. Jadi intinya al-imsak itu menahan diri, itu ya sabar itu sebetulnya. Nah, itulah Ustadz yang masih belum tertanam di jiwa-jiwa anak milenial zaman sekarang, itu kan masih merasa puasa itu tidak begitu penting, belum tahu hikmah
besar dari puasa itu sendiri, Ustaz. Nah, kemudian apakah puasa itu bisa membentuk kinerja seseorang menjadi lebih baik, Ustaz? Mestinya iya. Karena tadi itu kan asumsinya orang puasa itu kan dia sudah diajarkan pada dirinya bahwa dia harus mampu mengontrol nafsunya. Nafsu itu kan seringkali digambarkan la amaratum bisu. Nah, kalau orang itu bekerja maka dia punya target. Orang bekerja kalau dia punya target pasti targetnya adalah yang baik. Nah, agar kualitas kerjanya itu baik, kan salah satunya kan dia harus teliti. Dia harus bisa menahan dari hal-hal yang yang bertarung dalam dirinya. Misalnya seorang pekerja, kalau dia pingin pekerjaannya bagus kan dia harus misalnya mengikuti aturan. Dia harus bisa menunjukkan bahwa hasilnya itu baik misalnya. Jadi seperti itu. Di dalam hal kebaikan itu kemudian di situ pasti ada nafsu yang cenderung mengajak kita kepada sebaliknya. Nah, ketika misalnya seorang mahasiswa, dia satu sisi pengen misalnya target kuliahnya terpenuhi. Tetapi ketika kemudian dia dapat beban, dapat tugas, mesti kan di situ ada malas. Nah, untuk melawan malas ini kan sebetulnya kan ini tidak seperti perang secara fisik, tapi kan batin. Ya, al-imsak itu sebetulnya menahan diri adalah sabar itu sebetulnya ketika sabar itu kita pahami dalam diri kita dan dalam kondisi kita menghadapi punya tanggung jawab, punya penyakit di dalam, maka sebetulnya kan bagaimana kita menjadikan mental kita menjadi tahan. Tidak hanya tahan, tetapi bagaimana kita juga bisa meluangkan waktu kita, merelakan diri kita untuk tidak misalnya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mungkin akan merusak pada goal atau target yang kita. Jadi memang ini sangat internal sekali. Karakter itu memang sangat internal sekali dan penyakit kita itu kebanyakan itu sekali lagi saya katakan itu adalah karena penyakit hati. Okay. Kalau hatinya enggak tahan banting ya, kemudian enggak teliti misalnya kan juga hasilnya akan sia-sia. Jadi memang puasa itu sebenarnya bukan malah membatasi nggih Ustaz, malah puasa itu bisa menjadikan kita lebih kuat, lebih tahan. Mestinya seperti itu. Itu yang harusnya kita maknai selama ini. Iya. Kita tidak makan saja itu kan sesuatu yang menyakitkan. Iya, Ustaz. Kita tidak minum saja sesuatu yang menyakitkan. Artinya target kita itu kan sampai maghrib. Nah, setelah tulu'ul fajr keluarnya masuk subuh sampai maghrib ini kan waktu yang cukup lama. Di situ kan ada kondisi batin yang bisa dirasakan oleh orang yang puasa. Maka sebetulnya puasa ini adalah pelajaran paling efektif. Kalau saya hanya menceritakan kepada si A si B gini kan tidak bisa. Tetapi kalau puasa itu kan dia itu bisa merasakan kondisi terpuruk saat misalnya ini lesu itu begini, ini lapar itu begini ternyata. Makanya kata Imam Izzuddin Abdul Salam itu begini. La yu'rafu an-ni'amu miqdaruha. Jadi nikmat itu tidak akan diketahui kadar. Jadi nikmat itu nikmat enggak sih? Enak enggak sih? Illa bifaktiha. Kecuali ketika orang itu merasakan bahwa nikmat itu terlepas dari dirinya. Coba misalnya begini. Kita bisa enggak merasakan nikmatnya makan nasi misalnya? Bisa kalau kita makan, Ustaz. Kalau kita makan. Iya, Ustaz. Kalau kita tidak pernah kehilangan makanan itu, kan nggak ada bandingannya. Artinya kita nggak bisa membandingkan. Oh, saat saya itu makan begini, tapi saat saya tidak makan begitu. Artinya di situ bahwa kenikmatan apapun, sekecil apapun, itu bisa diketahui kenikmatannya. Salah satu caranya adalah ketika kenikmatan yang kita rasakan itu suatu saat lepas dari kita. Saat kita punya uang dengan tidak punya uang
Rasanya lebih nikmat punya uang kan? punya uang. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengetahui kenikmatan punya uang saat Anda tidak pernah merasakan Anda tidak punya uang? Ya kan? Yes, Berarti betul. sebetulnya setelah misalnya 1 minggu kita tidak pegang uang, setelah itu kemudian dapat uang, kita mau mengatakan apa? Alhamdulillah kan. Tetapi kalau misalnya setiap hari sejak kecil kita ini punya uang tok, Enak kita terus gitu. kita kira-kira kan nggak bisa untuk membandingkan itu. Maka mungkin ya ada semacam, kalau istilahnya saiki anak sekarang kerennya itu kan ada komparasi, membandingkan saat kita dalam kondisi yang nikmat dan saat kita dalam kondisi yang tidak nikmat. Maka tadi Imam Izzuddin itu mengatakan seperti itu. Jadi kadar kenikmatan yang kita rasakan sekarang, kita ini bisa merasakan buka itu nikmat itu karena kita telah menjalani tidak makan selama 1 hari. Berarti nambah lagi nih Ustadz pelajarannya, hikmahnya, rasa syukur Ustadz. Tentu ya. Makanya teori syukur itu kan sebetulnya itu adalah akumulasi ya. Proses saat kita ini dalam kondisi sulit dan saat kita dalam kondisi senang. Nah, kita dalam 2 kondisi itu tetap disuruh bersyukur. Kan begitu. Nah, tadi cuman kan dikatakan sama Imam Izzuddin Abdul Salam, saat kita dalam kondisi enak, itu kan kita nggak akan bisa merasakan, mengetahui kadar kenikmatan, hakikatnya. Kecuali kalau kita juga suatu ketika juga mengalami dalam kondisi kesulitan. Jadi 2 hal ini sebetulnya saling mendukung. Tidak kemudian kita enak, kemudian nggak mau sulit, enggak. Memang 2 hal ini bagian dari kehidupan. Maka sebetulnya puasa itu juga mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa kita tidak boleh misalnya sampai punya asumsi selamanya hidup kita enak, enggak. Pasti suatu saat kita tidak enak. Ya. Jadi 2 kondisi enak dan tidak enak itu adalah 2 kenyataan yang memang itu tidak jauh dari kehidupan kita, dan itu kenyataannya harus kita terima. Karena tidak ada yang namanya kenikmatan itu bersifat langgeng dan kesusahan itu juga bersifat langgeng, tidak. Maka di sini sebetulnya puasa itu juga tidak hanya sekedar mengajarkan kesabaran, tetapi lebih dari itu mengajarkan tentang hakikat sebuah kehidupan, hakikat tentang sebuah kenikmatan, hakikat tentang saat kita dalam kondisi keterpurukan. Nah, kalau kita lihat misalnya dari aspek yang lain, misalnya, oh ternyata begini ya orang tidak makan itu ya, susah ya. Kalau kemudian itu kita rasakan, lalu kita kembali lagi pikiran kita keluar, bagaimana dengan orang-orang miskin yang setiap harinya tidak makan? Akhirnya apa? Akhirnya, oh karena tidak makan itu begitu, berarti saat saya dalam kondisi punya duit, punya apa, maka tidak ada salahnya ini kita kasihkan kepada orang yang sama pernah saya rasakan saat saya dalam kondisi lapar, haus dan seterusnya tadi. Jadi banyak sebetulnya, puasa itu luar biasa. Masya Allah Ustadz, jadi makanya bulan Ramadan itu bulan yang memang dijanjikan Allah penuh berkah, penuh rahmat, bulan ampunan. Tapi saya sendiri itu kadang ya, seringnya kalau pas waktu bulan Ramadan itu serasa iman itu kayak naik Ustadz. Terus setelah Ramadan habis itu kayak udah lemes lagi Ustadz, kayak ya udah gitu, kayak melupakan tirakat-tirakat yang sebelumnya gitu. Pripun Ustadz? Jadi sebetulnya Ramadan itu kan memang momen untuk banyak pahala dan macam-macam. Nah, sejatinya nggak seperti itu, nggak hanya Ramadan. Artinya dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu mestinya kan kita harus mentadabburinya. Apa? Mentadabbur itu ya melakukan internalisasi nilai-nilai dari ibadah yang kita lakukan. Sholat 5 waktu itu kan sebetulnya cara Allah untuk menjadikan kita agar iman kita itu untuk terus stabil atau bahkan bertambah. Jadi orang beragama itu kan tidak hanya sekedar iman, kemudian syahadat menyatakan, tapi kan penting juga al-amalu bil arkan, menjalankan rukun-rukun, menjalankan perintah-perintah. Nah, ada yang lebih sulit. Ketika kita menjalankan itu kan seringkali kita lupa. Sebetulnya esensi dari ibadah yang kita jalani itu apa sih? Nah, itu yang seringkali terus kita membuat lupa. Lalai. Seolah-olah yang koyok poso tok kan. Iya. Padahal poso itu kan
itu kan ya memang itu bulan mulia, dan di bulan ini memang kita diistimewakan oleh Allah. Betul, Ustaz. Ya paling tidak setahun sekali untuk memompa atau mencas. Tapi menurut saya nggak benar juga. Harusnya setelah puasa itu malah kita semakin Ya, nilai dari proses puasa semangat ini itu untuk bisa kita jadikan modal dalam sekian tahun berikutnya. Tetapi juga dalam keseharian kita itu kita juga banyak ibadah yang itu juga harus kita pahami lebih cerdas. ya. Ramadan ini harus tetap kita tangkap semangat diskon-diskon dari Allah yang begitu banyak itu harus kita tangkap. Tetapi setelah itu juga kita harus tetap bisa lebih diupkan lagi. Jadi ibaratnya itu Ramadan ini sebagai bekal buat kita menjalani Kira-kira kehidupan seperti itu ya. hari-hari selanjutnya setelah Ramadan. Jadi Masya Allah ya sahabat Humaniora, hikmah dari puasa itu sangat luar biasa seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Faisal. Terima kasih Ustadz atas ilmu Sama-sama. yang sangat-sangat bermanfaat bagi sahabat Humaniora dan saya juga. Nah, buat sahabat podcast Humaniora tetap semangat menjalani ibadah puasa 1434 Hijriah. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan saya Dinta Nabila, sampai jumpa di video podcast Humaniora UIN Malang official selanjutnya. Dadah.